Halo guys, salam jumpa yang perdana dari kami yang pasti di channel aku, Ceritaku. Di video yang perdana ini saya akan membahas tentang kisah cinta segitiga guys. Sebenarnya kisah ini sudah beberapa tahun silam kejadiannya, tapi kali ini saya akan coba untuk mengulasnya kembali. Maksud dan tujuan saya untuk mengulasnya kembali bukan tidak ada maksud guys, tetapi semata-mata untuk dijadikan pelajaran buat kita semua yang lagi dimabuk cinta. Dan kemasan kisah ini saya beri judul Adakah Kau Tahu Isi Hatiku. Oh ya guys, sebenarnya kisah ini saya muat super khusus buat kaum cewek yang tidak peka terhadap sahabat cowoknya sendiri yang naksir padanya. Oh ya guys, dari kisah ini saya ambil nama tokohnya yang sengaja saya samarkan. Sebut saja Evan, Fitria, dan Yuda. Evan adalah sahabat karib Fitria. Selain sahabat karib, si Evan memendam cintanya terhadap Fitria. Sedangkan Fitria adalah cewek cantik yang menjalin hubungan cinta dengan Yuda. Sedangkan Yuda adalah sosok cowok yang tajir, keren, dan populer di kalangan kampusnya. Oke guys, sebelum lanjut menyimak jalan ceritanya, kamu subscribe, like, dan share ya, supaya channel ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi kita semua, amin. Singkat cerita, suatu ketika Evan dan Fitria berangkat ke kampus bersama-sama. Kebetulan rumah Evan searah dengan Fitria dan kampusnya. Mereka berdua satu kelas di jurusan Fakultas Ekonomi. Pulangnya pun Evan selalu menunggu Fitria yang mungkin ada tugas-tugas lain dari dosen yang mengharuskan ia pulang terlambat. Begitupun sebaliknya, Fitria pun juga demikian. Apabila Evan lambat pulang, ia dengan sabar menunggu Evan. Bagi teman-temannya kampusnya, mereka berdua dijuluki Romi dan Juli. Kemana-mana mereka selalu bersama-sama. Suatu ketika terbersit perasaan Evan yang tiba-tiba muncul di lubuk hatinya yang paling dalam. Fitria, adakah kau tahu isi hatiku yang paling dalam? Bahwa dari dulu aku suka padamu, aku sayang padamu, aku cinta padamu. Sayang sekali Fitria, kamu tidak peka terhadap perasaanku saat ini. Kamu hanya menganggap aku sebagai sahabat. Tapi tidak apa Fitria, apapun keputusanmu, aku rela menerimanya asalkan kau bahagia. Malam-malam berikutnya, Fitria dan Yuda pergi ke suatu acara temannya Yuda, yaitu acara ulang tahun. Yuda dengan bangga menggandeng tangan Fitria. Jauh hari keduanya memang sudah dijodohkan sama kedua orang tuanya masing-masing. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Mendadak keduanya menghentikan langkahnya ketika keduanya hendak masuk ke gerbang rumah di acara tersebut. Mereka berpapasan dengan Evan yang lagi mau masuk ke sana. Dalam hati Fitria merasa tidak enak karena ia melihat Evan jalan sendirian. Maafin aku Van, aku tidak bermaksud berbuat seperti ini. Sebenarnya ada apa sih di benak hati sanubarimu? Katakanlah kepadaku Van, biar aku tahu, gumam Fitria. Sejurus kemudian Evan segera berlalu dari pandangan mereka berdua. Buru-buru cowok ganteng itu masuk ke tempat acara. Melihat hal tersebut, sepertinya Yuda pasangan Fitria tidak ambil pusing. Yuda tahu kalau sebenarnya Evan suka sama Fitria. Sepulang dari acara ulang tahun temannya Yuda, Fitria masih belum bisa memejamkan matanya. Ia masih teringat kejadian malam tadi saat ia ketemu Evan. Evan, aku tahu pasti kamu menyimpan sesuatu di hati kamu. Benarkah itu, Van? Atau mungkin aku aja yang kurang peka terhadap hal ini, ucap Fitria dalam hati. Seperti biasa, keesokan harinya kembali Evan berangkat kuliah bareng Fitria. Aneh sekali kali ini sikap Evan terhadap Fitria semakin menunjukkan arti sahabat.
dan justru hal itu membuat Fitria salah tingkah. Evan, ternyata kamu sahabat sejati yang pernah aku miliki. Pengorbananmu terlalu besar buat aku. Aku kagum padamu, Van, gumam Fitria dalam hati. Sebaliknya, apa yang dirasakan Evan ternyata bertolak belakang dengan apa yang ada di dalam hati Fitria. Fitria, cantik sekali kamu hari ini. Pesonamu, karismamu berhasil menembus kalbuku yang paling dalam. Andai kamu kekasihku Fitria, alangkah bahagianya hatiku saat ini. Ya Tuhan, pekakanlah hati Fitria buat hatiku, desah Evan sambil menahan nafas dalam-dalam. Kembali keduanya berjalan menuju kampus. Sesekali mereka berdua bersenda gurau, dan keduanya sibuk dengan hatinya masing-masing. Sore yang cerah, Fitria dan Yuda lagi jalan-jalan di sebuah pantai pesisir Banyuwangi. Udara sore hari sangat nyaman untuk dihirup dan melepas kepenatan kedua pasangan itu yang lagi menjalin ikatan hati. Angin pantai berembus menerpa kedua insan itu yang lagi duduk-duduk di atas bongkahan batu yang terdapat di bibir pantai. Angin berhembus menyapu rambut Fitria yang lurus dan berwarna hitam legam. Pandangan cewek cantik itu menerawang jauh ke depan, menembus batas cakrawala yang tidak berkesudahan dari pandangannya. Sepertinya ada yang ganjil di dalam percintaan keduanya. Yuda memandang wajah Fitria dengan pandangan mata yang kosong. Sebenarnya cowok itu tahu kalau cintanya gadis itu bukan untuk dirinya. Aku tahu, Fit, kalau sebenarnya engkau mulai ragu dengan hubungan kita. Dan aku tahu kalau kamu sekarang lagi mikirin si Evan. Itu terlihat dari raut wajahmu yang sendu. Tapi apapun yang terjadi, kamu harus jadi milikku, Fitria. Persetan dengan Evan, desah Yuda dengan menggigit bibirnya. Seakan-akan ia mau hancurin apa-apa yang ada di depannya. Sementara di sisi lain, Fitria lagi menebak-nebak apa yang dilakukan Evan saat ini. Van, apa yang kamu lakukan hari ini, Van? Aku kangen sekali padamu, Van. Ternyata selama ini perasaanku tidak peka. Kamu begitu tulus mencintaiku. Aku baru tahu, Van, kalau kamu mencintaiku. Ketika aku tidak sengaja membaca buku harian kamu, kamu berkata, Fitria, aku bahagia kalau kamu bahagia. Aku sedih bila kamu sedih. Tapi kenyataannya hari ini kamu sudah menambatkan hati kamu pada cowok lain. Tapi tidak mengapa, Fitria, yang penting kamu bahagia bersamanya. Andaikan kamu tidak bahagia bersamanya, justru hatiku menangis. Aku rela memikul beban penderitaan ini asalkan kau bahagia. Adakah kau tahu isi hatiku, Fitria? Bahwa sebenarnya aku mencintaimu. Salam, Evan. Tanpa terasa air mata gadis itu meleleh membasahi pipinya yang halus. Tiba-tiba sontak gadis itu beranjak dari tempat duduknya dan berlari meninggalkan Yuda yang ada di dekatnya. Dalam hatinya ia berkata, Evan, maafin aku juga mencintaimu, aku sayang padamu. Tunggu aku, Van. Oke guys, demikianlah akhir dari kisah ini. Memang kadang-kadang kita sebagai cewek harus meneliti seperti apa perasaan sahabat cowok kita. Apakah dalam kesehariannya bila ia dekat dengan kita, ia selalu memberi perhatian yang lebih terhadap kita. Dari situ guys, kita bisa menilai kalau sahabat cowok kita itu suka sama kita. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di episode berikutnya. Sampai jumpa.